Jadi sekarang saya ingin garis bawahi, konsentrasinya bukan prosentase kelulusan, tapi angka indeks kejujuran. Anda kembali di Top News, pemirsa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan ujian nasional tingkat SMA dan sederajat yang dilaksanakan pada hari Senin ini berjalan lancar. Menurut Anies Baswedan, berkat perencanaan yang dijalankan secara detail dan menyeluruh, serta dikomunikasikan dengan baik, membuat penyelenggaraan ujian nasional berjalan baik. Ujian nasional yang dilaksanakan pada tahun ini terdiri dari ujian nasional manual maupun berbasis komputer. Khusus untuk ujian nasional berbasis komputer, memang baru dilaksanakan untuk pertama kalinya di Indonesia tahun ini. Mendikbud mengakui bahwa memang ada beberapa kendala yang terjadi di daerah, terutama terkait infrastruktur listrik dan perangkat komputer. Namun menurutnya masih bisa teratasi dan terbukti di lapangan bahwa tidak merugikan para siswa. Lebih lanjut, Anies menambahkan bahwa ujian berbasis komputer memiliki kelebihan dalam hal integritas dan variasi soal. Ada 2,8 juta orang yang mengikuti dan secara umum berjalan baik. Laporan-laporan yang kita terima juga menunjukkan perencanaan yang dijalankan dengan detail, komprehensif, dan dikomunikasikan dengan baik. Itu membuat hari ini terasa jauh lebih menenangkan bagi semua. Dan menarik mengenai komputer, karena ini integritasnya lebih terjamin. Dan yang kedua, variasi soalnya juga lebih banyak. Kalau sekarang menggunakan kertas, hanya bisa pilihan berganda. Tapi kalau menggunakan komputer, gambar audiovisual pun bisa untuk dijadikan soal ujian. Menjawab bentuk esai pun bisa. Jadi kita arahnya ke sana. Meski sudah dilakukan reformasi dalam hal sistem dan mekanisme, pelaksanaan ujian nasional tahun 2015 di berbagai daerah ternyata masih diwarnai berbagai kendala. Pelaksanaan ujian nasional online di Subang, Jawa Barat terpaksa dibagi menjadi 3 shift karena kekurangan perangkat komputer. Pihak sekolah hanya menyediakan komputer sebanyak 150 lebih, sementara peserta UN mencapai 525. Dengan dibagi menjadi 3 shift, resiko kebocoran soal justru semakin besar karena siswa yang mengerjakan soal di shift pertama bisa memberitahukan soal kepada siswa yang mengerjakan di shift kedua atau ketiga. Sementara itu, di Temanggung, Jawa Tengah, akibat trafo listrik SMKN 17 terbakar, pelaksanaan ujian nasional online sempat molor. Trafo milik PLN yang tersambung ke sekolah tersebut terbakar, sehingga mengakibatkan semua aliran listrik komputer yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan ujian nasional mati. Terbakarnya trafo ini diduga akibat tidak kuat dengan beban arus listrik yang terlalu tinggi. Setelah sempat tertunda hampir 1 jam, pelaksanaan ujian akhirnya dapat dilaksanakan kembali. Meskipun berstatus sebagai tahanan, beberapa siswa dari Sumbawa, Makassar, dan Tegal masih dapat mengikuti ujian nasional hari pertama yang diselenggarakan mulai hari ini. Para siswa tersebut mengikuti ujian di kantor polisi dengan pengawasan yang ketat. 3 orang siswa asal sekolah menengah kejuruan di kota Sumbawa Besar terpaksa harus mengikuti ujian nasional di ruang Kepala Pelayanan Sentra Kepolisian Mapolres Sumbawa. Ketiganya berstatus tahanan polisi karena terlibat kasus pencurian mesin molen. Ketiga siswa ini didampingi oleh 2 orang pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa. Di kota Makassar, 1 siswa SMK PGRI 1 Makassar, Sulawesi Selatan juga terpaksa mengikuti ujian nasional di Mapolsek Panakukang, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Siswa ini harus menjalani ujian nasional dengan pengawasan ketat polisi karena terlibat sebagai pelaku perampokan minimarket di kota Makassar. Sedangkan di Pinrang, juga di Sulawesi Selatan, seorang siswa berinisial EM, 19 tahun, terpaksa mengikuti ujian di Lembaga Pemasyarakatan Tiroang. Siswa SMA Tiroang jurusan IPS ini telah mendekam di sel tahanan lapas selama 9 hari karena menjadi tersangka kasus pencurian. Ujian di ruangan pegawai lapas ini dijaga aparat keamanan lapas dan guru pengawas dari Dinas Pendidikan.
Sementara di Tegal, Jawa Tengah, seorang siswa sebuah SMK di Kota Tegal terpaksa mengerjakan soal ujian di ruang tahanan Polres Tegal Kota. Remaja peserta UN ini dalam status pemeriksaan polisi karena disangka mencabuli teman perempuannya yang juga peserta UN tahun ini di Kabupaten Tegal. Aksi tidak jujur mewarnai penyelenggaraan ujian nasional di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pasalnya sejumlah